Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Atar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat atau talent management adalah sistem penilaian karyawan dalam perusahaan dengan tujuan mengukur kemampuan tiap pekerja dalam memajukan perusahaan. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat menempatkan orang yang tepat di tempat waktu yang tepat juga. Di mana pentingnya talent management di dalam perusahaan yaitu terintegritas satu sama lain. Setiap kegiatan dalam manajemen bakat tersebut sangat penting guna mengenali potensi karyawan secara tepat. Dan ruang lingkup manajemen bakat tak hanya sekedar pada proses rekrutmen saja, tapi juga pada masa orientasi karyawan hingga retensi karyawan. Dengan kata lain, manajemen bakat tak hanya fokus pada karyawan baru saja, tapi juga bekerja terutama yang banyak berkontribusi untuk perusahaan. Perlu digarisbawahi, tujuan utama talent management adalah meningkatkan performa kerja tiap individu di perusahaan. Talent management juga untuk memberikan motivasi, melibatkan karyawan secara penuh, hingga mempertahankan karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Hal ini juga yang membuat talent management menjadi bagian yang sangat penting di dalam perusahaan. Apabila sistem tersebut dapat terlaksana secara tepat, maka perusahaan yang akan menuai keuntungan memiliki karyawan yang lebih kompetitif. Imbasnya, perusahaan juga mampu mengungguli kompetitor atau pesaing di industri yang sama. Lalu, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau definisi job analysis yaitu sistem untuk mengidentifikasi dan menentukan tanggung jawab, persyaratan, dan sifat pekerjaan secara rinci. Dalam hal ini, tugas tim HR adalah menganalisis pekerjaan, bukan karyawan yang melakukan pekerjaan. Hasil tugas berupa job description, bukan karyawan, meskipun beberapa teknis job analysis mengumpulkan data dari para karyawan. Definisinya yaitu prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan. Untuk analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab. Kepenyelian dari suatu pekerjaan salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan, daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya yang analisis pekerjaan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan yaitu 1. Aktivitas kerja, 2. Perilaku manusia, 3. Mesin, alat pelengkap dan bantuan kerja, 4. Standar kerja, 5. Konteks pekerjaan, persyaratan, dan yang ke-6 persyaratan manusia. Dan selanjutnya kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi, terus kedua, pemenuhan IO, 3. Penilaian kerja, 4. Kompensasi, dan 5. Pelatihan. Melakukan analisis pekerjaan, yang pertama itu yang dapat kita lakukan memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut, dan yang kedua meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses, dan yang ketiga memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan
supervisor, dan yang keenam mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu di sini saya menjelaskan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode observasi. Pada metode analisis jabatan yang menggunakan observasi ini, seorang analisis jabatan mengamati seorang karyawan dan memecat semua tugas baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya, tanggung jawab maupun bukan tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan, metode atau cara digunakan untuk melakukan tugas, serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan risiko. Terdapat 3 teknik khusus untuk observasi ini, yaitu dengan pengamatan langsung, analisis metode kerja, dan teknik insiden kritis. Pengamatan langsung atau direct observation adalah mengamati langsung dan melakukan pencatatan perilaku seorang karyawan. Dalam analisis pengamatan yang meliputi waktu dan gerak secara khusus, teknik analisis ini biasanya digunakan pada karyawan pabrik yang melakukan perakitan. Sedangkan teknik yang ketiga adalah teknik insiden kritis yang mengidentifikasi perilaku kerja yang menghasilkan kinerja. Dan metode yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya, terdapat 3 jenis wawancara, yaitu wawancara individual, yaitu wawancara yang hanya dengan karyawan terkait, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan sama dan dengan penyelia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut. Dengan metode wawancara ini, seorang karyawan diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang mereka hadapi, penggunaan cara atau teknik tertentu, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Metode wawancara ini juga dapat membantu pewawancara untuk mengetahui apa sebabnya dipikirkan oleh karyawan tentang tanggung jawab dan pekerjaannya sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang jujur, benar, serta data dan informasi yang asli, pertanyaan yang diajukan selama wawancara harus dipilih dengan teliti dan hati-hati. Untuk menghindari kesalahan, sebaiknya wawancara lebih dari 1 individu untuk mendapatkan tanggapan. Bisa berupa 2 lebih individu yang melakukan pekerjaan yang sama, ataupun wawancara atasan atau supervisor individu karyawan yang bersangkutan. Dan metode yang ketiga itu yaitu kuesioner. Metode kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analisis jabatan yang sering digunakan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihan dan metode kuesioner ini adalah dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu relatif singkat dan biaya yang relatif murah, dengan catatan bahwa karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka. Namun, karyawan yang diminta untuk menganalisis kuesioner tersebut kemungkinan mempunyai persepsi sendiri dan biasa pribadi tersebut terhadap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner, sehingga menimbulkan bias yang ketidakakuratan informasi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkombinasikan dengan metode wawancara dan observasi untuk mengklarifikasi dan menverifikasi informasi kuesioner. Komunikasi yang baik antara manajemen dengan karyawan yang dianalisis jabatannya juga sangat diperlukan. Dan membahas di sini selanjutnya menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Ada beberapa tahap menulis
dan ada beberapa setidaknya yang mencakup beberapa hal antara lain, yaitu identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, spesifikasi pekerjaan. Dan di sini menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama itu tarik perhatian pencari kerja. Apa sih itu? Dalam memulai proses perekrutmen, hal yang perlu dipikirkan adalah tentang informasi yang deskripsi tentang pekerjaan. Jadi saat menulis deskripsi pekerjaan atau lowongan, juga bayangkan diri sebagai orang pencari kerja. Sebaik apa kandidat yang diinginkan, sebaik apa kualitas yang dimiliki, hingga informasi yang mungkin ingin diketahui para pelamar. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan semua hal penting dengan sederhana. Contohnya itu iklan lowongan pekerjaan memang tak harus berlebihan, harus singkat dan sederhana, tapi pastikan informasi yang diberikan juga lengkap. Terlebih jika itu hal penting maka harus dijelaskan. Dan yang ketiga, buat dengan singkat dan hindari kata ambigu. Maksudnya, jika sudah menuliskan deskripsi penting dengan lengkap, pastikan informasi tidak penting atau tidak perlu, yang tidak perlu itu tidak perlu ditambahkan, dan informasi yang berlebihan justru akan membuat deskripsi pekerjaan terlihat lebih belibet dan tidak menarik. Dan yang keempat itu tambahkan konten visual. Maksudnya apa sih? Konten visual, walaupun meski tidak wajib, konten visual ini menjadi salah satu daya tarik sebuah iklan lowongan pekerjaan. Dengan menyertakan ilustri yang menarik, orang akan membacanya lebih menarik juga. Terlebih jika yang ditampilkan adalah suasana kantor atau tempat kerja, akan menarik bagi orang-orang yang berkualitas dan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, berikan sentuhan yang lebih personal. Seorang pelamar kerja yang profesional akan lebih tertarik pada perusahaan yang memberikan rasa nyaman. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Menulis spesifikasi pekerjaan, yaitu yang pertama itu spesifikasi untuk personel pelatihan versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyertakan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut untuk dapat dilatih. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian, spesifikasi berdasarkan analisis statistis, matriks pernyataan pekerjaan, dan juga manajemen bakat, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang dibutuhkan seorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apa sih spesifikasi pekerjaan? Lebih menjelaskan kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu. Spesifikasi pekerjaan ini memiliki manfaat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik dalam proses rekrutmen maupun pengembangan sumber daya manusia. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.